Teori konflik menurut Lewis Coser. Yang akan kita bahas kali ini mengenai latar belakang pengertian teori konflik, gagasan konflik sosial, dan kritik terhadap strukturalisme konflik. Coser lahir pada tahun 1913 di Berlin, Jerman. Ia memperoleh gelar PhD dari Universitas Columbia. Pada tahun 1975, Coser terpilih sebagai Presiden American Sociological Association atau ASA. Bukunya yang berjudul The Function of Social Conflict adalah salah satu karyanya yang paling fenomenal. Buku tersebut mengatakan bahwa konflik sosial yang terjadi tidak seluruhnya membawa dampak negatif, namun juga dapat membawa dampak yang positif. Coser juga mengkritik dan membandingkan teori konflik sosialnya dengan gagasan sosiolog klasik lainnya, yaitu George Simmel. Ia menghubungkan ide-ide Simmel dengan perkembangan peristiwa atau fenomena yang terjadi pada saat Simmel hidup. Coser juga memiliki beberapa karya atau buku lainnya. Di antaranya adalah Master of Sociological Touch, Continues in the Study of Social Conflict, Partai Komunis Amerika atau A Critical History, Man of Idea pada tahun 65, Greedy Institution atau Institusi Tamak, dan The Function of Social Conflict. Pengertian teori konflik sosial. Lewis Coser dalam bukunya yang berjudul The Function of Social Conflict mengkritik gagasan-gagasan Parson yang lebih mengupas mengenai keseimbangan dan konsensus dibanding membahas mengenai konflik secara mendalam. Bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tidak perlu diingkari keberadaannya. Coser bermaksud bahwa konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan, karena konflik bisa juga menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif. Konflik itu merupakan unsur interaksi yang penting dan sama sekali tidak boleh dikatakan selalu tidak baik atau memecah belah dan merusak. Gagasan-gagasan konflik sosial menurut Lewis Coser. Yang pertama, konflik mengikat. Konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik mampu menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Kedua, ratu penyelamat atau safety valve. Mekanisme khusus yang dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Artinya mengurangi tekanan untuk menyempurnakan sistem dan untuk memenuhi kondisi-kondisi yang sedang berubah maupun membendung ketegangan dalam diri individu. Ketiga, realistis dan non-realistis. Konflik realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Konflik non-realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Keempat, permusuhan dan hubungan sosial yang intens. Menurut Coser, terdapat kemungkinan seseorang terlibat dalam konflik realistis tanpa sikap permusuhan atau agresif. Jika konflik berkembang dalam hubungan-hubungan yang intim, maka pemisahan antara konflik realistis dan non-realistis akan lebih sulit untuk dipertahankan. Coser menyatakan bahwa semakin dekat suatu hubungan, semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Kelima, isu fungsionalitas konflik. Coser mengutip hasil pengamatan Simmel yang meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok. Dia menjelaskan bukti yang berasal dari hasil pengamatan terhadap masyarakat Yahudi bahwa peningkatan konflik kelompok dapat dihubungkan dengan peningkatan interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan. Keenam, dampak dan fungsi konflik dalam struktur kelompok. Pertama, konflik dengan jenis persoalan yang berbeda, yang perhatiannya terhadap
persoalan inti sangat kecil, misalnya konflik yang berhubungan dengan rencana bepergian. Kedua, konflik dengan struktur yang berbeda yang memperlihatkan dasar-dasar hubungan, misalnya mendiskusikan memiliki anak atau tidak yang merupakan tujuan dasar suatu hubungan. Kritik terhadap strukturalisme konflik. Koser mengatakan bahwa dia lebih menganggap teori konflik sebagai teori parsial daripada sebagai pendekatan yang dapat menjelaskan seluruh realitas sosial. Teori parsial tersebut merangsang para pengamat sehingga menjadi peka terhadap satu atau lebih perangkat data yang relevan bagi penjelasan teoritis yang menyeluruh. Ia mengungkapkan, sosiologi konflik harus mencari nilai-nilai serta kepentingan yang tertanam secara struktural, sehingga membuat manusia saling terlibat dalam konflik. Apabila ia tidak ingin dilarutkan ke dalam menjelaskan psikologis mengenai agresivitas bawaan, dosa turunan, atau kebanggalan manusia. Apa yang disumbangkan Koser kepada orientasi fungsionalisme adalah deskripsi mengenai bagaimana struktur-struktur sosial itu dapat merupakan produk konflik dan bagaimana mereka dipertahankan oleh konflik. Preposisinya sebagian besar berkisar di seputar intensitas dan fungsi konflik bagi lembaga-lembaga sosial. Aplikasi teori konflik dalam kehidupan masyarakat. Teori konflik Lewis Koser dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terlepas konflik sendiri bisa berbentuk positif maupun negatif. Yang pertama ada konflik realistis. Konflik realistis merupakan konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok masyarakat terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang ada pada suatu hubungan sosial. Misalnya saja masyarakat yang melakukan aksi demo terhadap pemerintah atas kenaikan harga BBM. Yang kedua, ada konflik non-realistis. Konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan persaingan yang berlawanan, tapi merupakan kebutuhan pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Contoh dari konflik non-realistis adalah mencari kambing hitam atas sebuah masalah yang sedang terjadi, sehingga hal itu membuat kedua belah pihak yang berkonflik pada awalnya bisa mengurangi ketegangan sebab kesalahan yang menjadi masalah itu bisa dilimpahkan kepada pihak ketiga. Namun, Lewis Koser juga beranggapan bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat selain menyebabkan efek yang negatif juga menimbulkan efek positif. Sebagai contoh, kita bisa mengambil suatu kasus adanya perlombaan antar sekolah. Persaingan dalam kompetisi seperti itu merupakan konflik, meskipun kita tidak menyadarinya. Namun, perebutan juara dalam ajang seperti itu sebenarnya sifatnya positif. Konflik negatif. Berikutnya adalah konflik yang bisa merugikan masyarakat alias konflik yang bersifat negatif. Contoh kasusnya seperti adanya tawuran yang diakibatkan oleh hasil suatu kompetisi olahraga yang tidak sesuai harapan. Fungsi positif konflik. Adanya sebuah konflik menurut Lewis Koser memiliki beberapa fungsi seperti halnya menyangkut dinamika hubungan antara in-group dengan out-group. Yang pertama, kekuatan solidaritas internal dan integrasi sebuah kelompok dalam akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Yang kedua, integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batasan antara kelompok itu dan kelompok lainnya dalam lingkungan tersebut, khususnya kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, di dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan atau pengotakan, dan semakin tingginya tekanan pada konsensus dan konformitas. Yang keempat, para penyimpang dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi. Kalau mereka tidak dapat dibujuk masuk ke jalan yang benar, mereka mungkin akan diusir atau dimasukkan dalam pengawasan yang ketat. Yang terakhir, apabila kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekompakan, konformitas, dan komitmen terhadap kelompok itu mungkin berkurang atau bahkan tidak muncul. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan konflik yang terjadi, Lewis Koser mempunyai cara atau mekanisme dengan tujuan meredakan atau menyelesaikan suatu konflik tersebut. Mekanisme itu disebut dengan kartu pengaman. Bagi Koser, kartu pengaman ini merupakan sebagai institusi. Di Indonesia, contoh institusi yang berfungsi sebagai kartu pengaman adalah lembaga DPR. Adanya lembaga ini adalah sebagai penyelamat akan terjadinya konflik yang tinggi di setiap daerahnya. Kartu pengaman itu juga tidak selalu berbentuk institusi, namun bisa juga berdasarkan tindakan-tindakan atau kebiasaan yang dapat mengurangi ketegangan, karena konflik tidak dapat tersalurkan. Misalnya, melalui candaan yang diselipkan dalam situasi tegang, yang mana dapat mengurangi atau menghilangkan ketegangan saat itu.
sekalipun sebenarnya candaan itu sendiri boleh jadi tetap mengandung nilai-nilai kritik. Fenomena yang sedang terjadi di Indonesia dan memiliki relevansi dalam bahasan ini adalah langkanya minyak goreng di pasaran dan menyebabkan adanya panic buying di masyarakat. Kejadian ini bisa dikatakan termasuk ke dalam konflik realistis, karena masyarakat di sini memiliki sumber konkret yang jelas mengenai sebuah permasalahan yang menjadi penyebab suatu konflik tersebut, yaitu adanya minyak goreng berharga murah dengan jumlah terbatas yang membuat mereka berebut untuk membelinya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching.